Saudara, selamat pagi. Damai sejahtera, kesejahteraan, dan kebahagiaan menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum baca kitab suci, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur jika pagi hari ini boleh mempunyai kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Pimpin hamba-Mu dan urapi bagi semua yang mendengarkan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu saja ada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan pemberitaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya berjudul Bahaya Mengasihi Dunia. Marilah kita membuka 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, Yohanes ketika menulis surat ini karena melihat bahaya adanya nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan, yang dikenal dengan sebutan antikris. Hal ini tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengingatkan bahwa orang percaya dosa mereka sudah diampuni. Dan orang yang dosanya sudah diampuni berarti sudah dikuduskan melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu, Yohanes mengingatkan kepada orang yang sudah percaya harus hidup di dalam kekudusan. Dan Yohanes juga mengingatkan bahwa mereka jangan sampai hidup dengan mengasihi dunia dan melakukan apa yang ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia berarti kosmos. Menurut Yohanes mengandung 3 makna. Makna yang pertama yaitu dunia bermakna sebagai alam semesta secara materi, di mana sistemnya teratur yang diciptakan oleh Allah sendiri. Ini termasuk matahari, bulan, bintang, hewan-hewan, dan juga arah angin, juga manusia yang hidup di dalamnya. Tetapi manusia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan sehingga menjadi milik kepunyaannya. Sehingga strukturnya sama dengan hukum-hukum Tuhan. Dan manusia yang sudah menjadi miliknya ini sangat dibenci oleh dunia. Ini tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19. Dan yang kedua, saudara, dunia bermakna secara umat manusia, di mana manusia sudah jatuh, cacat, dan dirampas oleh iblis sehingga diperalat, dijadikan sebagai bagian dari kejahatannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga ditulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Saat itu Yohanes didatangi Tuhan Yesus dan Yohanes berkata, "Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah dunia yang bermakna suatu tatanan, bentuk, sistem yang teratur yang dibuat oleh iblis. Bentuk dunia, sistem yang teratur yang dibuat oleh iblis itu adalah anti Allah. Ini melalui pendidikan, kebudayaan, penghiburan, pesta pora dan sebagainya. Dan semuanya itu berisikan keinginan daging. Saudara, mari kita melihat dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-15. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya." Nah, ini jelas saudara. Jika kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan ada di dalamnya, karena Bapa tidak kompromi dengan dunia. Bahkan janganlah engkau hidup seperti orang duniawi. Nah, saudara-saudara, di ayat selanjutnya, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Jadi jelaslah, karena semua itu berasal dari dunia, maka Allah Bapa tidak berkenan jika kita hidup dalam keinginan daging. Dan dikatakan dalam ayat 17, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Orang yang hidup melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Karena orang yang melakukan keduniawian tidak mungkin bisa bersatu dengan Bapa. Tetapi sebagai orang percaya yang melakukan kehendak Bapa, maka Roh Tuhan senantiasa menyertai kita. Roh Tuhan atau Roh Kudus yang diberikan kepada manusia yang tidak percaya senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka yang percaya kepada Kristus, sehingga orang itu akan hidup selama-lamanya. Bukan berarti tidak bisa mati, karena dunia ini pun akan lenyap. Tetapi di saat Tuhan Yesus memanggil kita, artinya di dalam kematian, kita akan dibangkitkan dan akan hidup atau bertemu dengan Tuhan dan akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan kepada Yohanes, dikatakan kepada kita. Mengasihi dunia adalah menuju kehancuran, yaitu dunia yang bermakna sebagai suatu tatanan yang dibuat oleh iblis itu mengandung keinginan daging, sehingga juga keinginan mata yang bersifat rohani, yang bersifat jasmani, yang bersifat jasmani. Jadi orang percaya yang hidup memilih keduniawian, walaupun dia sudah percaya, tetap tidak berkenan kepada Allah dan akan menuju kepada kehancuran. Terlebih-lebih orang yang tidak percaya, yang keinginannya adalah hidupnya menuju keinginan daging, maka saat ia dipanggil Tuhan akan menuju kebinasaan atau kehancuran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang 6a,
sebab keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan daging itu tidak menuju hidup yang baik, malah menuju maut, yaitu api kekal. Dan dikatakan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dan keinginan daging di dalam ayat yang ke-8, hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa ini hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah? Di sini tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19, apakah itu keinginan daging? Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19, hidup daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, percederaan, roh pemecah, iri hati, dengki, perselisihan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya dan sebagainya. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka yang hidup dalam daging di dalam Roma 8 ayat 8 tadi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian orang yang tidak memiliki Roh Kristus berarti bukan menjadi milik Kristus. Saudara, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mengasihi dunia? Orang yang mengasihi dunia, yang pertama, tidak mau atau enggan membaca kitab suci. Apa itu kitab suci? Buku yang kuno, yang berisinya merupakan dongeng, tidak kekinian. Isinya tidak kekinian, tidak bisa diterapkan, tidak relevan dengan zaman sekarang. Dan yang kedua, saudara-saudara, ciri orang yang mengasihi dunia, enggan berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan sudah memberi pikiran, akal budi kepada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Jadi kita tidak perlu Tuhan lagi, karena kita sudah diberi akal budi, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kami hadapi di dunia ini. Demikian pikiran mereka. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengasihi dunia, yaitu keangkuhan hidup adalah kesombongan dan menganggap dirinya serba tahu, menganggap dirinya sudah bisa mandiri, bahkan meremehkan pada orang lain. Kesombongan sering merasa dirinya yang paling serba bisa. Dan yang keempat, saudara-saudara, suka menggosip, tidak mau mengerem lidah, sehingga akhirnya terjadi roh pemecah, memfitnah, sehingga dosa yang disebabkan karena lidah ini sudah terbiasa dilakukan orang yang mengasihi dunia. Dan yang kelima, saudara-saudara, dalam pekerjaan, perdagangan, dan lain-lain, suka membaca mantra-mantra yang dari ilah-ilah lain. Misalnya cari pelarisan supaya dagangannya laris, menuju orang pintar, mencari mantra-mantra dari orang pintar ataupun syarat-syarat yang lain. Ingin kaya, berdoa semedi ke Gunung Kawi supaya perusahaannya makin menjadi, sehingga mendatangkan uang yang banyak dari ilah-ilah lain yang bukan Kristus.
ini juga banyak dilakukan anak-anak Tuhan yang belum mengerti bahwa Allah itu sangat kuasa, bisa melakukan segala perkara, bisa memberi kekayaan dan sebagainya. Tetapi mereka lebih percaya kepada ilah-ilah lain. Dan yang lain saudara-saudara, untuk menggenapi label Kristen, cukup 1 minggu ke gereja, seminggu sekali maksud saya, pergi ke gereja untuk beribadah, supaya tetap, oh itu orang Kristen setiap minggu ke gereja. Walaupun di dalamnya tidak berisikan firman Tuhan, di dalamnya tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka cukup disebut orang Kristen. Nah yang lain saudara-saudara, selalu mencari keuntungan sendiri, yaitu dalam suatu pekerjaan sangat mungkin untuk menjatuhkan lawan, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, untuk perusahaannya lebih maju, tidak peduli kawan atau teman atau lawan itu jatuh, tetapi dirinya sendiri beruntung. Nah itulah ciri-ciri orang yang sangat mengasihi dunia. Oleh karena itu saudara, kesimpulannya Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya hendaklah menjaga kekudusan. Marilah kita saling mengasihi dan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Dan selalu ada komunikasi antara kita dengan Tuhan selayaknya seperti anak dan bapa. Dan yang lain saudara-saudara, marilah kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Baik itu mencukupkan kebutuhan kita maupun dalam keadaan yang pas atau kekurangan sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, marilah kita mensyukuri semuanya itu, karena hidup kita senantiasa disertai oleh kuasa dan Roh Kudus Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan dan jangan sampai mengasihi dunia. Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk terus seturut dengan pimpinan Tuhan. Demikian anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau ubah Tuhan, sehingga makin hari makin seturut dengan perintah Tuhan, sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.